Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Fadil Ihsan Fikri Asyidki dengan NIM 2251109. Di sini saya ingin menyampaikan hasil revisi dari Bu Puspita. Yang pertama yaitu ada hierarki tak struktur atau HTS. Saya membuat ini di bab 3, yaitu sebagai subbab 3. Yang dimana HTS di sini saya membuat itu pertama, yaitu untuk memahami tugas pengguna secara lebih struktur dalam pembuatan HTS. Yaitu pertama untuk role petugas yang pertama yaitu ada meteorologi BMKG Bengkulu, yaitu sebagai operator. Di mana ada level satu mengelola operasi pemantauan cuaca dan penerbangan. Di level 2-nya itu ada pemantauan kondisi secara real time, yaitu tugas spesifikannya seperti membuka aplikasi, terus memuat peta interaktif, terus mengaktifkan layar data, membaca status cards. Terus ada level 2 lainnya, yaitu sebagai menganalisis data cuaca. Pertama, tugasnya spesifiknya sistem akan memilih bandara, melihat detail cuaca, terus membaca prediksi DDS, terus ada melihat-melihat grafik sebagai tren. Namun, grafik tren ini akan sebagai dipertimbangkan dalam pembuatan UI ke depannya, dikarenakan kita harus benar-benar menanyakan terlebih dahulu untuk spesifikasi seperti ini apakah dibutuhkan langsung di BMKG atau tidak. eh, Sesuai dengan SRS, di itu tidak ada melihat grafik trends begitu saja. Lanjut, ada pengolahan peringatan dini di level 2 lainnya, yaitu menerima notifikasi, membaca detail, mengakses riwayat, serta mengkoordinasi mitigasi. Nah, itu role untuk petugas operator BMKG. Ada role lainnya itu sebagai mahasiswa user publik atau role lainnya juga sebagai masyarakat umum. Saya membuat kedua ini tuh namun HTS-nya emang sama, yaitu pertama untuk mahasiswa mengakses informasi penerbangan cuaca. Namun untuk HTS role masyarakat memantau penerbangan cuaca untuk perjalanan. Nah, di kedua hal ini, emang kedua-duanya kita mempunyai user public, yaitu mungkin penggunanya itu pengguna teknologi, mahasiswa, atau masyarakat umum. Di mana level satunya, level 2-nya itu membuka aplikasi, begitupun juga di user umum. Ini adalah aplikasi Map Radar yang dimana ketika membuka aplikasi sebagai user publik itu tidak usah menggunakan browser, tidak usah menggunakan authorize atau login. Nah, terus ada menjelajahi peta interaktif juga, terus melihat data cuaca, mengeksplorasi fitur tambahan. Di sini saya akan menjelaskan di mana role mahasiswa melihat posisi pesawat secara real time menggunakan zoom out atau zoom in. Terus ada kedua, yaitu bisa melihat marker pesawat juga secara detail ketika diklik. Nah, di sini ada melihat informasi cuaca di level 2 untuk mahasiswa, yaitu memilih bandara, melihat suhu kelembaban, angin, bahkan layar-layar yang lainnya, itu secara global. Lalu ada mengeksplorasi fitur tambahan, mengaktifkan dark mode, terus menggunakan light mode gitu, terus mengganti mode monitoring gitu. Nah, di sini udah begitu saja. Begitupun sama halnya dengan role masyarakat umum. Oke, saya akan menjelaskan revisi kedua, yaitu ada pemetaan masalah dalam penanganan sistem. Pemetaan masalah dalam penanganan sistem ini saya membuat jadi bab 3. Terus saya membuat subbab di bab 3 tersebut, di mana ini itu saya mendapatkan hasil analisis sistem berjalan dalam waktu wawancara kepada petugas BMKG Meteorologi. Yang dimana mengidentifikasi sejumlah masalah utama dalam pemantauan cuaca penerbangan setiap masalah kemudian dipetakan dalam penanganan yang diimplementasikan dalam sistem Weather Radar P2. Pertama, ada pemetaan masalah di tabel 5 halaman 30. Di sini masalah yang dihadapin itu data di berbagai platform terpisah seperti Sidarma BMKG, Open Weather, Open Sky, sehingga petugas harus membuka banyak aplikasi secara bersamaan. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut mulai dari BMKG itu ada namanya satelit hierarki. Itu
tidak begitu akurat dikarenakan mereka ingin menambahkan pesawat secara langsung yaitu menggunakan OpenSky. Nah, di sini dalam penanganan Web Maplex Radar V2 itu integrasi multisumber dalam satu platform saja, yang dimana tiga-tiganya itu kita masukin ke dalam satu aplikasi yaitu Maplex Radar. Lalu ada proses ketika kita wawancara menanyakan tentang analisis data cuaca penerbangan dapat dilakukan secara manual oleh petugas dan memakan waktu dan berisiko kesalahan interpreksi. Yang dimana kita membuat untuk kelanjutannya, kita membuat visualisasi data otomatis dan dashboard analisis prediktif sebagai DDS yang menyajikan data dalam bentuk grafik. Kemungkinan besar akan membuat seperti itu. Terus ada status card juga dan ada rekomendasi opsional operator. Itu namun kita dalam wawancara tersebut kita harus dikip terlebih dahulu untuk membuat grafik dan membuat rekomendasi operasional untuk BMKG. Dikarenakan kita emang butuh untuk buat launching secara prototipe terlebih dahulu. Lanjut, tidak ada sistem prediksi cuaca integrasi untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Nah, dengan adanya machine learning yang sekarang kita buat yaitu menggunakan apa namanya tuh hybrid LSTM, XGBoost dan prediksi lainnya sebagai short term 3 jam dan medium term 24 jam. Kita mengimplementasikan itu agar bisa langsung otomatis prediksi cuaca kemungkinan hari ke depannya gitu. Besok hujan atau tidak seperti itu contohnya. Terus ada peringatan dini, yaitu kita membuat EWS juga, yaitu kita buat untuk notifikasi dan menampilkan peringatan cuaca ekstrim gitu di berbagai lokasi Bengkulu. Lalu ada kesulitan dalam introspeksi data karena formatnya dan tampilannya yang berbeda-beda dari setiap sumber data. Kita membuat standarisasi tampilan visual, data, dan intuitif dengan warna ikon, legenda secara konsisten di seluruh platform ini. Lalu ada keterbatasan waktu petugas dalam menggunakan analisis situasi secara komprehensif. Kita membuat status card, ringkasan rekomendasi operasional, dan memberikan informasi secara cepat tanpa analisis yang manual. Terus waktu itu belum adanya sistem yang mendukung operasional 24 jam. Sekarang kita buat untuk dark mode agar lebih nyaman untuk dilihat oleh pihak mereka juga gitu. Agar tidak apa namanya itu bertugas ketika di malam hari membuat mata itu tidak enak untuk dipandang. Terus ada akses informasi cuaca dalam penerbangan yang belum tersedia untuk user publik untuk publik secara umum dan mudah terintegrasi. Kita buat fitur akses publik tanpa login untuk memantau pesawat mungkin ya. Nah, di situ emang monitoring tersebut emang diperuntukkan untuk akses publik. Itu dia kebutuhan apa? Itu dia pemetaan masalah-masalah yang ada dalam sistem ini ketika kita wawancara ke petugas BMKG Fatmawati Bengkulu. Lalu ada revisi 3, itu ada fase-fase interaksi penggunaan dalam sistem. Dengan sistem. Dalam merancang antarmuka Matrix Radar V2, identifikasi masalah fase 6 ini melalui pengguna serta menggunakan sistem pemahaman terhadap fase-fase ini penting untuk merancangkan pengalaman pengguna yang optimal. Yaitu kita membuat fase pertama orientasi. Yaitu aktivitas penggunanya itu kita melihat ada membuka aplikasi sedang mengamati layout. Contohnya seperti adanya splash screen, namun ada animasi tersebut kita add-on dikarenakan orientasi tersebut agak sedikit tidak optimal di aplikasi yang sekarang. Terus ada eksplorasi, yaitu menjelaskan fitur percobaan foto multiple, yaitu bisa kita lihat ya interaksi-interaksi yang ada pengguna itu seperti zoom peta, klik marker, toggle layer, dan lain sebagainya. Terus ada monitoring, memantau data secara real time. Mereka bisa melihat, membaca status dan melihat posisi pesawat dan cek cuaca secara real time juga. Dan saya membuat menganalisis data untuk untuk keputusan. Di mana contoh interaksinya itu seperti pilih bandara, lihat prediksi DDS, kita baca grafik. Namun ini belum ada fiturnya dikarenakan kita butuh untuk launching secara cepat. Dan di sini ada fase respons, di mana mengambil tindakan berdasarkan info, ya contoh interaksinya itu terima notifikasi EWS, gitu, baca rekomendasi juga. Terus ada evaluasi, mengevaluasi hasil dari keputusan. Contohnya sebagai lihat riwayat peringatan bandingan data historis.
Desain interaksi sebagai fase-fase ini yaitu fase orientasi, yaitu desain interaksinya diterapkan itu adalah splash screen dengan animasi radar loading, progress, indikator, tooltip, dan panduan awal. Namun splash screen kita take down dikarenakan animasi begitu berat ya. Namun nanti kemungkinan besar kita akan buat lagi untuk animasi splash screen ini. Terus ada eksplorasi seperti hover effect pada tombol, kursor pointer, pop-up, informasi, legenda, peta yang jelas tentunya. Terus ada monitoring yang mana auto refresh setiap 10 sampai 15 detik, indikator loading, terus status cards dengan animasi perubahan nilai. Terus analisis yang dimana ada grafik recharge yang dimana kita akan membuatnya kemungkinan besar ke depannya. Terus ada filter drop down pemilihan bandara, tabel dengan pagination. Terus ada respons di mana mode peringatan dengan warna-warni sesuai level risiko. Terus ada evaluasi di mana riwayat peringatan data histori kita mungkin ke depannya akan membuat ekspor namanya itu ekspor laporan. Nah, hasil dari yang ada itu saya rekap. Ini adalah fase-fase interaksi pengguna dalam sistem kemungkinan besar hasil dari rekapitulasinya. Lalu ada analisis interaksi manusianya. Nah, analisis interaksi manusia pada Matrix Radar itu untuk memastikan Matrix Radar memenuhi standar usability. Ya, sesuai dengan interaksi manusia komputernya, analisis ini mencakup evaluasi heuristik berdasarkan 10 prinsip neuron dan analisis konversif pada peta flow law and Hillow law. Sebentar, sebelum saya akan lanjutin kemungkinan besar, saya akan mengisi daya terlebih dahulu. Bentar. Oke. Di mana ada heuristic evaluation, yaitu menggunakan 10 prinsip Nielsen, di mana berikut hasil evaluasinya antara muka V2 itu berdasarkan 10 prinsip, yaitu yang di mana penilaian pertama itu sangat buruk, penilaian 5 itu sangat baik. Nah, di sini saya masukkan itu prinsip Nielsen, yang mana prinsip visibility untuk sistem status, yaitu loading indikator dan sebagainya, itu penerapannya dapat skor 4. Match between system and real world itu penggunaan icon pesawat fitur ini dapat 5. Terus user control and freedomnya tombol close, tombol modal, peringatan, tombol backlight sebagai itu dapat 4 dan seterusnya ini bisa dibaca dari halaman 53. Terus ada eh, seperti itu dia. Itu prinsip-prinsip yang saya terapkan itu menggunakan prinsip Nelson. Ada analisis kognitif load yang dimana ini teori untuk beban kognitif yang menyatakan bahwa manusia kapasitas terbatas dalam memproses informasi. Berikut adalah hasil analisisnya. Interaktif loadnya yang dimana beban alami dari kompleks tugas tersebut itu sendiri. Kita penerapan dari Mapec Radar, data cuaca penerbangan memang kompleks, namun visual semudah interaktif dan lain sebagainya, status cards itu memudahkan dan pemahamannya. Terus ada penerapan flow juga saya buat di sini dan sebagainya. Itu ada di halaman 57. Yang terakhir itu adalah justifikasi desain antarmuka berdasarkan prinsip MMK. Oke. Pertama di sini saya mendapatkan keputusan desain splash screen, terus ada dengan animasi radar dan progress indikator, prinsip income-nya visibility system dengan status Nelson yang tadi pertama. Alasan membuat ini adalah memberikan umpan balik bahwa sistem sedang melakukan inisiasi dan memuat data sehingga pengguna tidak merasa diam atau bingung gitu kan dalam progres indikator tersebut. Ada dark mode, toggle di mana ini untuk petugas bandara secara beroperasi 24 jam.
Terus ada status card di mana ini untuk informasi penting jumlah pesawat, suhu, kelembaban gitu ada status cardnya. Ada layar juga, layar kontrol pada peta. Ini untuk pengguna memiliki kebebasan dalam apa yang akan dilihat. Misalnya radar cuaca, pesawat, atau yang lain sebagainya tanpa dipaksa. Terus ada warna merah untuk peringatan sistem, yang dimana saya membuat merah ini untuk Nefristal dikenalkan karena warna merah itu adalah sebagai bahaya serta peringatan. Terus ada tooltip, ini untuk helper, di mana membantu pengguna baru memahami fungsi dalam ikon-ikon tersebut. Terus ada drop down bandara, itu misalnya kita bisa lihat bandara yang tersedia berapa, dan sebagainya. Terus ada tombol berukuran ya lebih dari 4,4 pixel, di mana ukuran tombol ini agak mungkin cukup besar ya, agar bisa melihat dipermudah untuk pengguna untuk mengklik, terutama menggunakan perangkat tablet gitu. Terus ada menu sidebar, ya ini maksimal kita mempunyai 7 item, di mana untuk kapasitas memori kerja manusia terbatas dari 7 sampai 6 apa lebih dari 7 atau kurang dari 7 item. Membatasi jumlah menu mengurangi beban kognitif juga. Terus notifikasi error dengan saran tindakan ketika ada error, pengguna tidak hanya diberikan tahu bahwa ada masalah, tetapi juga diberi saran tindakan yang dapat dilakukan, misal refresh atau cek koneksi, laporan terkini. Dan kemungkinan besar saya menggunakan aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia karena petugas BMKG, pengguna publik ini adalah orang-orang Indonesia. Terus konsisten warna dan layout. Ini pengguna agar tidak perlu belajar ulang setiap kali berpindah halaman, warna atau ikon dan layout yang konsisten membantu pengguna mengingat pola interaksi. Serta ya, mungkin itu adalah revisi-revisi yang ada. Revisi yang terakhir itu adalah formatnya tidak sesuai. Format ini udah sesuai, saya membuat rata kanan sesuai format dari TA2 yang disampaikan oleh Pak Edwin. Teori yang saya tidak pahamin itu adalah teori mulai dari IMK, yang dimana saya kurang banget untuk mendapatkan sumber yang apa saya cari hanya mendapatkan beberapa sumber saja. Dan kemungkinan besar adalah teori tersebut adalah teori IMK yang untuk pure UI UX, dikarenakan saya bukan anak UI UX yang paham banget untuk pembuatan aplikasi ini harus sesuai dengan pengguna, umur, usia, bahkan eh, siapa yang menggunakan aplikasinya, warna dan sebagainya itu harus diperhatikan, layout harus diperhatikan dari kondisi IMK ini. Dengan keterbatasan teori saya dari IMK, saya membuat IMK ini hanya semaksimalnya sampai di sini, Bu. Namun, teruntuk ada masukan saran untuk pembuatan IMK lebih lanjut, saya siap untuk belajar lagi ke depannya untuk IMK tersebut. Itu saja kemungkinan besar apa hal yang harus saya sampaikan dari revisi serta kekurangan saya dalam teori eh, dalam penyampaiannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf atas penyampaian saya yang kurang. Eh, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.